Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu alla umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wasallim wa barik ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Sedulur-sedulurku, kita silaturahmi sejenak. Seperti biasa nanti kita mendaraskan Asmaul Husna agar Allah ridho menaungi hidup kita, menaungi keluarga kita, negara kita, rumah kita, tetangga, kota, pemimpin-pemimpin kita, guru-guru dan sahabat-sahabat kita. Dan kita melewati ujian ini dengan predikat lulus secara memuaskan. Ya tentu di dalam kelulusan, kenaikan tingkat itu ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita, atau bahkan kita sendiri yang terbata-bata, yang lulus tapi nilainya mepet, bahkan ada yang tidak lulus. Itu sebuah kewajaran di dalam sebuah proses. Tetapi statistik kelulusan itu selalu memiliki polanya, ya. Jadi semoga pola itu masih menjadi sebuah ketetapan utama. Misalnya yang lulus selalu lebih banyak, lebih dominan. Itu pola. Kemudian syukur ada lulus 100%. Syukur tidak hanya lulus, tetapi kita ini benar-benar lahir sebagai orang-orang yang lebih baru ya dari yang kemarin-kemarin itu. Nah, seluruh daya upaya yang menyemangati untuk menuju ke sana harus diupayakan. Dan itu bersama-sama. Semula saya mendaraskan Asmaul Husna ini ya karena hati sedang galau saja di musim pandemi ini. Terus semua akar-akar yang paling lemah sekalipun sepanjang adanya itu yang kita temui, kita pakai untuk bergelayut, untuk berpegangan, untuk tertatih-tatih, menguatkan diri. Ya ini, ya itu, ya anu, ya salah satunya di rumah ini ada buku yang sederhana ini, ya ini covernya ini terkenal, ya terkenal di kalangan ibu-ibu kampung, ya masyarakat pedesaan yang sederhana, karena buku ini murah, hanya 10.000. Tapi ya para bijak itu selalu membuat ilmu itu menjadi murah, itu yang luar biasa. Beliau beristihad, beliau bertirakat untuk memudahkan kita semua ini memilihkan redaksi-redaksi doa yang redaksi-redaksi doa itu sudah lebih puitik dari puisi, lebih efektif dari komunikator paling efektif sekalipun, lebih ekstrak dari biang. Ekstraknya ekstrak itulah. Core of the core kalau kata Pak Dul itu. Nah, maka kita ini ditinggali adab-adab berdoa yang secara definitif kalau kita masuk begitu saja
saya sebagai wartawan, sebagai penulis itu kalau masuk di dalam redaksional doa yang sudah dipilihkan para ulama-ulama itu sering takjub itu ya. Bagi sebagian kita ya bertingkat-tingkat dan berjenis-jenis, bertahap-tahap apresiasi kita atas segala sesuatu. Dulu saya pernah menganggap redaksi redaksional itu karena begitu terus yang saya temui begitu terus itu pernah ada kesan klise. Tetapi itu ternyata karena keawaman saya dan karena sikap serampangan saya kepada objek-objek tertentu. Yang objek itu masih kalah memikat oleh objek-objek yang lain. Misalnya karena saya ini orang jalanan sehingga bacaannya itu dibimbing oleh jalanan itu, oleh logika jalanan itu. Jadi yang disebut buku hebat itu ini. Nah, di luar buku yang hebat itu saya tidak terlalu mudah masuk. Nah, itulah kenapa kita penting meminta hidayah dari Allah, berendah hati kepada seluruh kemungkinan-kemungkinan yang ada, yang itu belum kita lihat, belum kita jangkau, belum kita rasakan, dan kita terjebak kepada menganggap hanya apa-apa yang kita rasakan saja yang luar biasa ini. Ini sebuah kesalahpahaman yang berbahaya dan mari kita minta dihindarkan dari kenyataan-kenyataan semacam itu atau godaan-godaan semacam itu. Ya. Terus saya akan menceritakan sebuah hikmah kecil ya, dulur-dulurnya. Semoga ini hikmah-hikmah ini bisa saya kumpulkan tiap pagi. Yang hikmah-hikmah itu bukan berasal dari teori-teori, dari buku-buku, dari kopian-kopian, dari template dan quote-quote ya. Tetapi sering saya temui di dalam hidup saya sehari-hari atau hidup kita, tidak hanya saya tapi hidup kita. Misalnya begini. Misalnya di musim pandemi ini kan kita sering kecil hati, sering gelisah, terus sering was-was dan sering murung gitu. Juga sering cemas kepada banyak hal. Nah, saya pun begitu. Terus pada saat waktu itu kesempatannya sepertinya tidak sholat maghrib. Sambil menunggu anak-anak untuk berkumpul dan berjamaah, juga menunggu istri itu. Di tengah hati yang masih masih lungkrah itu ya galau itu. Tetapi galau itu kurang impresif kalau dibanding lungkrah ya. Itu situasi menunggu anak-anak dan istri untuk berkumpul berjamaah itu ada situasi blank, situasi kosong. Itu tiba-tiba dari arah desa sebelah atau kompleks sebelah. Karena kami senang sholat di balkon rumah kami yang di ketinggian itu, sehingga di bawah itu kita agak leluasa melihat atmosfer sekitar. Nah, karakteristik tempat yang tinggi itu menyerap atau mengakomodasi suara, angin, dan bau-bauan. Jadi anak kecil yang sedang bercanda di desa sebelah pun bisa terdengar di balkon rumah kami itu. Juga angin itu lebih mudah bertiup, lebih mudah menyasar di balkon kami itu, sehingga dalam beberapa hal balkon ini sangat kami syukuri dihadiahkan di rumah kami. Termasuk yang ketiga adalah bau-bauan. Bau apapun, kita tidak bisa menyeleksi bau. Kadang-kadang ada bau sampah karena kami relatif berdekatan, sekitar 7 kilo dari rumah kami itu tempat pembuangan sampah akhir, TPA. Nah,
Tapi tidak hanya TPA itu, nanti itu ada sebuah cerita yang lain tentang bau di TPA itu. Yang singgah di balkon ini juga bau kadang-kadang di jam-jam tertentu itu bau orang membakar sate. Itu luar biasa. Jadi apalagi kalau pas puasa kemarin itu, walaupun kalau pas puasa ini tidak terlalu sering, tapi sesekali saya pernah menjumpai bau itu. Tapi di hari-hari biasa, tepatnya pada jam-jam lapar itu bau itu berarti. Nah, bau inilah yang singgah saat hati saya sedang galau kepada keadaan itu. Ya. Bau apakah itu? Sederhana, bau itu sangat sederhana. Yakni bau singkong rebus yang tampaknya entah itu kiriman gaib atau memang direbus oleh ibu-ibu di kampung sebelah itu. Bau singkong rebus itu menyambar hidung saya. Kenapa saya hafal bau singkong rebus itu? Saya tidak terlalu mengurus juga apakah kompleks yang relatif kelas menengah itu benar-benar masih punya tradisi merebus singkong. Saya tidak ingin memverifikasi itu, tetapi intinya adalah bahwa di petang itu menjelang sholat maghrib itu bertiup angin yang membawa aroma orang merebus singkong yang itu menghampiri hidung saya. Apa yang terjadi, sedulur-sedulurku? Bau itu sangat menyembuhkan kegalauan hati saya di dalam hitungan yang sangat cepat. Ini anehnya. Inilah berkah itu. Inilah hidayah dan inilah penguat itu. Penguat itu bisa muncul lewat soal-soal yang sederhana. Kenapa ia bisa menterapi kegalauan hati saya itu? Karena singkong rebus itu mengembalikan seluruh sensasi-sensasi masa kanak-kanak saya saat hidup di desa, saat ibu merebus singkong sebagai harapan saya bahwa perut saya segera akan mendapat obat dari kelaparannya. Kadang-kadang singkong itu diberi gula, kadang-kadang telanjang begitu saja, hanya sekedar garam. Tetapi itulah satu-satunya obat kelaparan di saat itu, apalagi singkong itu kalau cara menanaknya sedemikian rupa, kalau kualitas umurnya sedemikian rupa, itu bisa sangat pulen ya. Pulen itu sticky itu kayak ketan itu, lengket itu. Dan apalagi suatu saat kalau ada rezeki, ibu itu bisa memberinya gula, itu luar biasa. Rasa singkong rebus itu benar-benar mengembalikan seluruh kegembiraan kami yang hilang oleh kelaparan itu. Nah, bau semacam itulah yang singgah sebagai penolong kegalauan saya saat menjelang sholat maghrib itu. Dulur-dulur, jadi jangan pernah putus asa. Bahkan ketika kita sedang kecil hati, sedang cemas menghadapi segala sesuatu. Yang penting hati saya, hati Anda disetel saja di frekuensi yang mudah disinggahi. Ya, disinggahi penolong-penolong ajaib-ajaib itu. Ya. Nah, ini dulu yang ingin saya ceritakan. Besok saya akan menceritakan hikmah yang lain lagi yang mungkin bisa berurutan, bisa berkaitan, bisa terpisah-pisah, tidak terlalu penting itu, agar apa? Kita sama-sama merawat daya tolong alam yang memang diperintahkan, diutus oleh Allah lewat segala macam instrumen itu untuk membantu, untuk mengasihi kita itu. Jadi jangan pernah tidak diingat watak Allah yang nanti sifat-sifatnya akan kita daraskan di akhir sesi siaran sederhana ini. Yang maha pengasih itu, saking mengasihinya Allah kepada makhluk-makhluknya itu, seluruh elemen-elemen hidup ini berisi, selain ujian-ujian, berisi daya pertolongan, ya. Lewat bau saja itu, dan bau itu bukan bau kesturi, bau parfum-parfum mahal, bau singkong rebus.
Dulur-dulur, mari kita gembiraai ya, kita gembiraai sistem pertolongan yang disediakan oleh Allah di alam raya ini. Tinggal kita mengaksesnya dengan rendah hati. Saya sebelum mendaras Asmaul Husna akan menyapa dulu Ari Suprapto Bandung hadir Pak D. Alhamdulillah hari kamu sehat ya, sehatlah sekeluarga. Jarwo ngaturaken sugeng riyadi Pak D. Brigs lan keluarga nyuwun pangapunten sedaya lepat lupute kula lahir menapa batin. Sami-sami Jarwo. Ya. Ya, kita saling terus menyemangati, berwasiat dan mendoakan dan memaafkan ya. Memaafkan apa saja di hari-hari ini. Ya, memaafkan sebagian kita yang tidak disiplin, memaafkan sebagian dari kita yang kemarin nimbun-nimbun masker, yang malah juga bertransaksi narkoba di hari-hari ini, malah ada yang tawuran. Wah, itu kita maafkan dulu. Di balik kejengkelan-kejengkelan kita dan kemarahan-kemarahan kita dan kritik-kritik kita kepada soal-soal yang tidak ideal dan tidak cocok dengan keadaan itu. Karena apa? Kalau kita tidak memaafkan setidaknya di hati kita, hatimu, hatiku akan dipenuhi oleh energi kemarahan. Dan kamu mau marah, mau memaafkan, yang di sana itu tetap belaka. Ya, yang begitu ya tetap begitu. Yang seperti itu juga tetap seperti itu. Jadi tidak ada, nyaris tidak ada pengaruhnya apakah kita memaafkan atau marah kepada mereka. Tetapi marah dan maaf itu besar pengaruhnya bagi diri kita. Ini saja dulu. Perkara nanti kemuliaan alam, sifat-sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang itu menularkan manfaat yang kita terima kepada mereka, kepada soal-soal yang membuat kita marah itu bonus yang harus kita syukuri. Tetapi prioritas kita pertama adalah uruslah soal-soal yang bersifat diri sendiri itu, bukan karena sebuah egosentrisme, tetapi sebuah tahapan-tahapan kewajaran di dalam tahapan logis, di dalam urutan logis. Jadi hidup itu kalau tidak logis berbahaya, karena ia belum bisa menjangkau 4 kalau tidak lewat 1, 2, 3. Itulah kekuatan urutan logis ya. Malja Abror, salam Mas Pri, minal aidin wal faizin, sugeng riyadin, selamat lebaran ya. Abror, maaf lahir batin. Mas Bambang Supranoto, maaf lahir batin. Syukur Hidayat, Wonosobo hadir. Piye Gus kabaris, Wonosobo semoga sehat ya keluarga. Kemarin saya lihat tayangan bapak-bapak setengah baya yang menyingkirkan sekat-sekat jalan yang dijaga oleh polisi itu ya. Dan kabarnya itu berlanjut di tingkat law enforcement ya. Tetapi bapak ini tampaknya memang memiliki kekasan suasana begitu, dan sudah baik sekali itu daya sabar Pak Polisi untuk sejenak membiarkan bapak-bapak itu sejenak bertindak dengan ekspresinya. Tetapi karena ekspresi itu sedang berhadapan dengan simbol-simbol publik yang memang harus dihormati, sudah tepat pula kepolisian kemudian menindaklanjuti di tingkat penegakan hukum. Hanya penegakan hukum kepada seseorang yang memang sedang memiliki kekhususan penyebab ini memang harus bijaksana juga. Hukum ditegakkan, tapi caranya juga harus dipikir. Ya, Hari Fadil, apa kabar Semoga sehat selalu dan mohon maaf lahir dan batin. Pri Hari, maaf lahir batin juga. Abi matur suwun. Sutar Adijoyo Putranto, sehat-sehat oleh adik Lanang ini kemarin mengantarkan parcel ke rumah nekat ya. Semoga
menjadi doa bagi kita semua. Saudara-saudara, sedulur-sedulur, bagi Anda yang ikhlas, mari kita mendaras Asmaul Husna. Bagi yang ingin melanjutkan kegiatan, monggo. Bagi yang ingin mendengarkan dan mengamini, itu juga sama baiknya. Yang penting, mari kita makmurkan rumah kita, negara kita, dengan energi-energi keilahian. Kita sudah dihadiahkan asma-asma Allah yang indah dan luar biasa. Semoga ia menjadi jalan, menjadi instrumen agar hidup kita selamat, mulia, bermartabat dunia akhirat, kita sekeluarga kita, anak turun kita sampai akhir zaman, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, dan bangsa negara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahi bada'na walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawiru ya Ghafur ya Qaharu ya Wahhab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qabith ya Basitu ya Qafith ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mukisu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wazi'u ya Hakim ya Wadudu ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhzi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadiru ya Muqaddir ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqadim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dohiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntakimu ya Afuf ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Muqni ya Mani'u ya Zor ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rozidu ya Sobur Azza Jalla Dikruhu bi asma'ikal husna ikfir lana dunubana wali walidina wa duriyatina kafir'ana sayiatina wasdur ala uyubina wasbur alina warfaq darajatina wazidna ilman nafi'an
wazidqan wasi'a warizqan wasi'a halalan thayiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina illal khairi qaribna an-nizari ba'idna wal qurba roja'una akhiran nilnamuna balik maqasidana wagzi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa sallim ala toha khalil rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat sampean sekeluarga, kita sekeluarga, sebangsa dan senegara, berkah-berkah, selamat-selamat dunia akhirat. Saya akhiri siaran sederhana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menekan tombol selesai. Oh, Abu Yakli Sugeng Riyadi Pak D. Alhamdulillah. Ruli Hermawan Jayapura hadir GS, suara terlalu kecil ya. Ya, nanti kita perbaiki ya. Sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menekan tombol selesai.